Dia tahu bahwa Indonesia merdeka dengan adanya perbedaan. Nah, selanjutnya adalah tentang agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidahnya yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tata kehidupan. Sudah banyak mungkin sekali kita melihat misalnya toleransi agama di Indonesia. Contohnya adalah 10 anak SD yang merusak makam Nasrani di Solo. Dia tahu anak SD dengan kurangnya pembelajaran yang diberikan oleh ibu guru, mungkin seorang guru kurang memberikan rasa toleransi kepada murid tersebut sehingga mereka merusak makam Nasrani. Ini merupakan contoh menghilangnya toleransi di Indonesia. Seorang guru pun kurang memberikan toleransi kepada muridnya. Bagaimana muridnya ingin bertoleransi dengan baik, sedangkan gurunya pun kurang memberikan toleransi. Contoh kedua adalah tentang konflik di Ambon tentang agama di tahun 1999. Kerusuhan buruk antara agama Islam dan agama Kristen yang mengakibatkan banyaknya orang meninggal. Kita lihat menghilangkan toleransi pun mengakibatkan orang meninggal. Betapa parahnya menghilangkan toleransi ini sehingga menyebabkan banyak orang memakan korban jiwa atau cukup dengan meninggal. Kita bisa lihat di Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2. Bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan ini. Kita tahu bahwa bahkan di Undang-Undang sudah menjelaskan bahwa kita harus negara menjamin kemerdekaan kepada setiap penduduknya untuk beribadah. Bahkan negara pun menjamin kepercayaan, menjamin setiap agama yang ada. Kita lihat bagaimana banyaknya sekali hilangnya toleransi ini. Seperti saya tadi bahkan membuat banyak orang meninggal seperti keluar Ambon. Lalu kita melihat bagaimana caranya kita membentuk toleransi ini sehingga tidak terulang lagi. Indonesia berdiri dengan adanya banyak sekali perbedaan agama, suku, ras, suku, ras, dan antar golongan. Saya yakin bahwa setiap anak memiliki suatu sikap toleransi. Tapi dengan adanya sekolah mengajarkan anak untuk bersikap toleransi dalam baik dan tidak melakukan sikap-sikap yang tidak disukai. Selain agama, ternyata di dalam hidup sehari-hari bahkan di media sosial pun banyak pelecehan terhadap agama. Yang satu menghina agama lain di media sosial, dan yang satu menghina agama yang lain. Pasal 156A KUHP berbunyi pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama dan yang pentingnya yang ada di Indonesia. Selain agama tidak yang sering dihina, bahkan di media sosial banyak menghina suku dan ras. Banyak yang menghina suku yang ini, banyak menghina ras yang itu. Dikutip dari Kompas.com, pembakaran suatu rumah ibadah terutama di gereja sudah mencapai 1000 gereja yang dibakar. Jadi kita tidak perlu melakukan lagi bahwa toleransi sudah benar-benar menghilang. Bahkan kita bisa melihat sendiri memakan korban jiwa dan sampai 1000 rumah ibadah dibakar. Bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi ini? Jika seorang yang lain pun tidak bisa meningkatkan toleransi itu. Jadi yang bisa disampaikan juga sampai satu hal. Terima kasih. Pertama dari toleransi itu merupakan dia silakan di Sanda untuk pembicara pertama dari delegasi pemuda untuk memberikan pandangannya dan dari waktunya menjelaskan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dewan Juri beserta teman kami dari tim afirmasi. Kami dari SMP Negeri 3 Pemali, saya Revalina Fotoli Purba sebagai pembicara pertama, dan di samping saya ada Nurhanisa Kelika Putri sebagai pembicara kedua. Kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini. Mengapa? Nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain telah menjadi nilai moral yang sudah tertanam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam adat, budaya, dan juga agama. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia kaya akan budayanya dan tertanam karakter bangsa Indonesia untuk saling menghormati. Contoh toleransi antar umat beragama di Indonesia masih ada. Pertama, Gereja Katedral Jakarta ubah jadwal misa di hari Idul Fitri. Pengurus Gereja Katedral Jakarta Pusat mengubah jadwal misa Minggu pagi yang bertepatan dengan hari Idul Fitri tahun ini. Hal ini dilakukan agar halaman gereja bisa dipakai parkir umat muslim yang salah di Istiqlal. Kedua,
Begitu juga sebaliknya. Kerukunan dan toleransi tersebut bukan karena bersama pemerintah, tapi tumbuh dari kebersamaan di tengah masyarakat dan dengan sendirinya. Ketiga, potret toleransi beragama di sebuah desa di Karanganyar, Jawa Tengah. Desa Muayoso di kaki Gunung Lawu mungkin bisa menjadi potret toleransi. Di desa tersebut 3 tempat ibadah yakni masjid, gereja, dan pura berdiri berdampingan. Komunikasi yang baik dan saling menghormati membuat seluruh warga negara desa hidup dalam damai walaupun beda keyakinan. Keempat, Kecamatan menjaga salawat Idul Fitri. Ribuan umat muslim di kota Pasar Bali melaksanakan sholat id di lapangan Bumintang. Salat berjalan dengan hikmat dan pengamanan polisi bersenjata dan kecalan beragama Hindu. Tradisi toleransi tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun. Dan kelima, tradisi ngejor di Bali. Memberi sesuatu pada orang lain saat upacara atau biasa disebut ngejor merupakan tradisi yang ada di Bali. Tradisi ini juga berlaku antar umat beragama. Misalnya saat Lebaran, masyarakat muslim memberikan makanan seperti opor kepada umat Hindu. Begitu juga saat galungan atau kuningan ada ngejor buah dan jajan ke umat muslim. Sebenarnya toleransi di Indonesia tidaklah hilang. Itu karena oknum-oknum yang ingin merusak toleransi di Indonesia. Kita sebagai generasi muda, generasi bangsa, penerus bangsa, harusnya menanamkan sikap toleransi sejak dini. Walaupun banyak sekali oknum yang ingin merusaknya. Sekian argumen dari kami, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kementerian pertama dari delegasi dengan waktu 2 menit 56 detik. Kita dengarkan pembicaraan kedua dari afirmasi pembuka untuk memberikan akhirnya. Ya, sudah siap? Ya, 7 menit dari sekarang. Selamat pagi teman-teman yang saya banggakan dan perjuangan dan diwakili dan moderator yang saya hormati. Di pagi menjelang siang ini saya ingin membahas tentang hilangnya toleransi antar umat beragama. Di sini saya sebagai tim afirmasi pembuka sangat setuju pada mosi kali ini, yaitu menyatakan bahwa toleransi antar umat beragama sudah mulai tidak atau hilang. Dan argumen saya kali ini dilandaskan oleh Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk memeluk dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya di media sosial ada satu penghinaan agama lain dan lain-lain, dan itu sudah bisa kita lihat dari pengalaman pribadi karena kita merupakan pengguna sosial media. Dan juga sedangkan pengguna agama lain berdasarkan pasal 156 KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Dan juga konflik agama terjadi karena adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama yang telah diterapkan oleh syarat agama. Dari situlah biasanya awal mula terjadi konflik dan masih banyak fakta-fakta lainnya. Dan yang dikatakan negasi pembuka pembicara pertama tentang yang merusak negara adalah oknum-oknum yang ingin menghancurkan atau memecah belah agama, ingin memecah belah negara kita. Lalu bagaimana Anda menjelaskan tentang kasus baru-baru ini, yaitu mengenai sejumlah guru pelajar dan sekolah dasar SD merusak sejumlah makam non-muslim di tempat pemakaman umum TPU Cemoro Kembang Kota Solo. Dan juga secara institut menilai kejadian itu menjadi bukti maksudnya narasi-narasi ekstremisme di kalangan usia muda.
Kita datang kembali ke kedua dari tim Legasi Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri dan Ibu Lawan. Perkenalkan, nama saya Nur Elsa Jerika Putri sebagai pembicara kedua. Kami dari tim Integrasi tidak setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu hilangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Mengapa kami tidak setuju? Karena kita bisa meningkatkan dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara pertama, kenali diri sendiri. Sikap toleransi bisa dibangun dari kesadaran untuk mengenali diri sendiri. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan sikap kita kepada sesama. Kedua, pahami perbedaan itu, entah itu keyakinan atau kebudayaan. Ketiga, jalan persahabatan dengan orang yang berbeda. Dengan itu kita dapat meningkatkan toleransi. Bukti contoh bahwa masih adanya toleransi di Indonesia adalah dikutip dari Merdeka.com, salah satu pamer toleransi antar beragama di Jakarta bisa terlihat jelas pada lokasi rumah ibadah ini. Masjid dan gereja di kawasan Jalan Jarno, Jakarta Utara ini hanya terpisah unik dan dikutip dari Tribunbali.com, toleransi Hindu Islam saat Usama dan Sil di desa Bunganya. Karangasem ada Usama dan Sil. Meskipun ini tradisi umat Hindu, namun Islam di desa Bunganya Karangasem Bali juga ikut mewajibkan. Dan dikutip dari antaranews.com, meski tanah Papua mayoritas warganya beragama Kristen, namun soal kehidupan antar umat beragama masih terjaga harmonis dalam kehidupan masyarakat. Di setiap bulan puasa Ramadan, umat Islam di tanah Papua sejak puluhan tahun hingga saat ini juga dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan normal. Kenyataan beribadah dengan aman dan nyaman bagi umat Muslim di bulan puasa Ramadan membuktikan bahwa kuatnya toleransi di tanah Papua. Sekian, saya tegaskan lagi. Kami dari tim Negasi sudah setuju jika menghilangkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sekian argumen yang kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim Negasi Pemuda. Sudah siap untuk afirmasi penutup. Kita dengarkan pembicaraannya. Waktunya 2 menit 18 detik digunakan oleh pembicara kedua 2 menit 18 detik. Di pertanyaan baik waktunya mau kita mulai dengan pembicara dari tim afirmasi penutup. Baik, selamat siang dan salam sejahtera, khususnya bagi Dewan Dunia terhormat peserta sekian yang saya banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Edi Kurniawan sebagai pembicara satu dari tim afirmasi penutup, dan perkenalkan rekan saya Kaila Putri Ramadhani sebagai pembicara dua dari tim afirmasi penutup. Kami dari SMP Negeri 1 Bunyu. Baik, pada siang hari ini, mosi yang akan kita bahas adalah menghilangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, saya sangat setuju dengan mosi kali ini. Sebelum masuk ke dalam, akan saya definisikan terlebih dahulu. Definisi dari mosi kita kali ini. Yang pertama itu adalah menghilang. Arti kata menghilang dari KBBI adalah menyerahkan diri atau menjadi tidak terlihat. Nah, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap manusia yang saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, apa itu umat beragama? Umat beragama adalah para individu maupun kelompok yang memiliki kepercayaan sendiri. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali keragaman, mulai dari budaya, bahasa, suku, agama, dan lain seharusnya. Nah, dan kali ini yang akan kita bahas yaitu menghilangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, berbicara tentang agama, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah, antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Nah, dengan adanya keberagaman tersebut, tentu pasti ada yang
ada terjadi konflik tentang agama dan ada juga konflik yang awalnya hanya permasalahan politik dan berakhir pada permasalahan agama yang muncul di Indonesia. Nah, hal ini mungkin menjadi petanda sudah menghilangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, ditambah lagi dengan adanya kebebasan berpendapat berlebih melalui media sosial yang sudah pasti banyak digunakan oleh pelajar di Indonesia ini. Nah, dalam kenyataannya kasus menghilangnya toleransi sudah banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus Ahok, kasus Tanjung Balai, kasus perselisihan agama di Aceh yang terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan oleh pelanggaran ikrar toleransi antar umat Islam dan Kristen, dan konflik di Sampang yang terjadi pada tahun 2004 yang disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan antar kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah. Nah, dari berbagai konflik di Indonesia ini yang berkaitan tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah dapat kita sebutkan memang toleransi antar umat di Indonesia sudah hilang di masa ini. Dan dilansir juga dari liputan6.com Jakarta, angka intoleransi di Indonesia terus meningkat. Komnas HAM mencatat pada tahun 2015 ada 87 pengaduan terkait pengaduan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, maka dari itu saya tegaskan sekali lagi, saya selaku tim afirmasi penutup setuju sekali dengan mosi kali ini, yaitu menghilangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang pertama. Itu masih belum bisa. Itu masih penutup dan durasi 3 menit 40 detik. Ya, di kembali menjelang waktu kita ada argumentasi pertama dari pembicara satu negasi tersebut. Jadi sebenarnya di waktunya akan dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nela Gastia sebagai pembicara satu di tim negasi itu, dan rekan saya sebagai pembicara. Kami perwakilan dari Kecamatan Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bahwa tentang pendapat kami menghilangnya toleransi antar umat beragama. Tentu kami sangat tidak setuju, karena negara kita adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir dalam sila tersebut mengatur dengan jelas aturan tentang toleransi antar umat beragama. Indonesia memiliki keberagaman akan kekayaan agama, antara lain agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Katolik. Toleransi antar umat beragama yaitu saling menghargai antar umat beragama. Jadi itu walaupun berbeda-beda, tetapi harus saling menghargai satu sama lain. Tidak peduli apapun yang dianut agamanya, yang penting masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi masih tumbuh dengan subur di Indonesia ini. Sebagai contoh, Bangka Belitung, masjid, gereja, vihara, kelenteng dibangun berdampingan, dan setiap pemeluknya dapat melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing secara tenang dan hidup rukun. Seperti contoh, sebagaimana kita menyaksikan lomba-lomba FLS 2M yang kita laksanakan hari ini, yang terdiri dari berbagai agama, namun tanpa ada kerusuhan. Semuanya bersatu padu untuk memberikan yang terbaik, dan contoh lainnya seperti saat perayaan Hari Besar umat Muslim. Banyak juga sahabat-sahabat dari agama lain datang bertamu, dan begitu juga sebaliknya. Jika agama lain sedang merayakan hari perayaannya, agama Muslim juga ikut serta dalam merayakan hal tersebut. Belum pernah kita temukan dan terjadi di kabupaten kita adanya kericuhan yang terkait dengan agama. Artinya apa? Semua warga memiliki nilai toleransi yang tinggi terhadap pemeluk-pemeluk agama lainnya tanpa harus membeda-bedakan. Maka dari itu kami tegaskan sekali lagi, kami sangat tidak setuju dengan mosi tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembicara pertama dari negasi tersebut. Durasi waktu 2 menit 28 menit 28. Baik, kita
Penutup nih dari afirmasi pembicara kedua sudah siap? Sama punya ya. Ini dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Ramadhani. Saya sebagai pembicara dua dari tim afirmasi penutup. Baiklah, posisi kita kali ini yaitu menghilangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Saya sebagai tim afirmasi penutup setuju dengan mosi kali ini karena dapat dilihat dari kasus yang menimpa seorang Ahok. Jika masalah ini hanya menyoalkan soal politik, dapat dimaklumi. Tapi hal ini sudah menyangkut pautkan agama dan itu tidak dapat dimaklumi. Dan peristiwa Tanjung Balai bersoalkan salah satu penduduk protes karena azan dikumandangkan di depan rumahnya. Dan itu membuat masyarakat muslim marah dan melakukan hal yang tidak terpuji. Selain itu, ada juga beberapa konflik lainnya yang menyoalkan agama, seperti yang disebutkan teman rekan saya Yudi Kurniawan dan tim afirmasi pembuka. Selain itu, ada juga oknum-oknum yang saling konflik di media sosial. Kejadian tersebut ada yang memakan nyawa, bahkan ada peristiwa berdarah. Selain itu, Indonesia mengalami kerugian yang besar, yaitu krisisnya sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dan masalah tersebut tidak sepatutnya menjadi bahan untuk memunculkan konflik, apalagi menyangkut pautkan tentang agama. Dan itu merupakan bukti bahwa toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah mulai luntur. Sekali lagi saya tegaskan, saya sebagai pembicara dua dari tim afirmasi penutup setuju dengan mosi kali ini, yaitu menghilangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara kedua dari masing-masing durasi waktu 1 menit 55 detik. Boleh nanti bisa untuk poin informasi kalau mau. Jadi dari pembicara kedua dari meja penutup, pembicara kedua sudah siap untuk memperbaiki yang terakhir ya. Waktu kedua dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyimpulkan argumentasi dari rekan-rekan sekalian. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang menghilangnya toleransi antar umat beragama. Kami tetap tidak setuju dengan pernyataan menghilangnya toleransi antar umat beragama. Indonesia memiliki banyak agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masyarakat Indonesia wajib mendasari sikap toleransi antar umat beragama. Karena sila pertama Pancasila yang telah mendasarinya. Bahkan Indonesia mengubah ideologi piagam Jakarta pada dahulu menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga toleransi di Indonesia. Saya akan memberikan contoh kerukunan antar umat beragama. Bahkan contoh antar umat beragama ada pada lomba FKS 2M yang terdiri dari berbagai agama, namun tidak menimbulkan kerusuhan. Semuanya bersatu padu untuk memberikan yang terbaik. Ada juga tim sepak bola yang berasal dari berbagai agama, tetapi pemainnya satu sama lain tidak memaksa agama mereka untuk dianut oleh agama lain. Bahkan sikap toleransi masih dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang toleransi Indonesia, dan satu agama tidak pernah memaksa agama lain. Baiklah, sekian. Terima kasih. Selesai pembicaraan kedua dari meja penutup durasi 1 menit 56 detik. 1 menit 56 detik. Maka dengan berakhirnya 1 menit 56 detik tadi oleh pembicara kedua dari mediasi penutup, maka berdua ya pembicaraan kita ini. Cuma boleh kita sedikit untuk menyampaikan karena begitu juga ya. Kalau ini dari ini udah selesai ya, kenapa sudah selesai penilaian?
apa ya? Kan sudah baca ya. Kalau peran pembicara pertama afirmasi pembuka itu kan menjelaskan posisi, kemudian topik menjelaskan juga. Lalu yang afirmasi dan negasi penutupnya itu menyampaikan argumen baru atau mendukung dari ini. Terlepas dari apapun topik kita, sebenarnya emang kalau sudah dengan lawan berbicara tinggal menyampaikan. Kalau dilihat perdebatan sekarang ini, kalian masih kurang untuk cara menjadi orang lain atau menjadi diri sendiri dengan cara orang lain. Jadi kayak gini. Tadi afirmasi pembuka udah ngomong. Nah, seperti yang katakan tadi, itu karena ini debat harus disangka dulu. Debat kerja ngomong apa? Tadi sudah mengatakan bahwa begini. Jadi definisi yang kalian yang utarakan adalah tidak sesuai dulu. Itu disangka dulu. Nah, seperti tadi ya. Setelah menyampaikan maka argumennya sebagai berikut. Itu ada dulu, ya. Anda selalu negasi yang yang menolak itu harus tahu dulu definisinya apa sih. Kalau ada topik yang kita bahas hari ini kan menghilangnya rasa toleransi. Oke, real nih, kita nggak usah tutup mata, memang benar kan? Tapi harus ada permainan kata. Memang secara kan menghilangnya itu lebih tinggi. Tapi menghilang mungkin ada, tapi masih ada toleransi itu. Contohnya di kesempatan lagi, misalnya di uang kita ini, gitu kan? Jadi ada permainan kata sih. Sebenarnya bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana kalian mempertahankan argumen itu dengan kata-kata yang baik. Memang ada ya, ada kan? Sudah hilang tapi bukan hilang, hanya tergerus itu bisa. Ada juga pas dia